Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Saya merupakan salah satu mahasiswi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan yaitu tentang mata kuliah Ekonomi Makro bab 14, yaitu tentang aggregate supply and yaitu tentang agregat supply and short run trade-off between inflation and unemployment. Baik, adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu adalah Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME. Baik. Baik, selanjutnya itu adapun materi yang sangat inti nantinya pada judul ini yaitu adalah tentang teori kurva Phillips. Nah, namun sebelum mendalami tentang teori kurva Phillips ini, kita akan melihat sedikit yaitu tentang penawaran agregat kayak gitu. Yang mana pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa penawaran agregat ini berperilaku berbeda ketika antara jangka pendek dengan jangka panjang kayak gitu. Yang mana dalam jangka panjang harga bersifat fleksibel dan kurva penawaran agregat ini berbentuk vertikal kayak gitu. Nah, kemudian dalam jangka pendek harga-harga bersifat kaku sehingga kekakuan harga ini digambarkan kurva penawaran agregat jangka pendek sebagai sebuah garis horizontal. Nah, selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek ini mengimplikasikan adanya trade-off antara dua ukuran kinerja ekonomi, yaitu adanya inflasi dan pengangguran. Nah, trade-off inilah nanti yang kita sebut dengan sebagai kurva Phillips. Nah, kurva Phillips itu sendiri menunjukkan bahwa ketika inflasi turun, maka para pengambil kebijakan harus menaikkan tingkat pengangguran. Dan sebaliknya, ketika pengangguran menurun, para pengambil kebijakan harus meningkatkan tingkat inflasi, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu tentang the basic theory of aggregate supply, yaitu teori dasar dari penawaran agregat. Nah, pada bagian ini kita akan melihat persamaan penawaran agregat jangka pendek sebagai berikut. Ini adalah persamaannya ya, kayak gitu, persamaan dari penawaran agregat jangka pendek, di mana persamaannya itu kita bacakan yaitu Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. EP ini merupakan harga ekspektasi di mana alfa itu besar daripada 0. Nah, dari persamaan di atas dijelaskan Y itu sebagai output. Nah, Y bar itu sebagai tingkat output alamiah, kayak gitu. Nah, kemudian adapun P ini merupakan tingkat harga, dan EP ini merupakan tingkat harga ekspektasi. Nah, dari persamaan ini kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwasanya
output kayak gitu atau Y ini menyimpang dari tingkat alamiahnya atau Y bar ketika tingkat harga atau P menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan atau harga ekspektasi kayak gitu. Yang mana alfa ini mengindikasikan seberapa besar output merespon perubahan yang tidak terduga pada tingkat harga kayak gitu. Nah, jadi begitu ya. Kemudian kita masuk pada model harga kaku kayak gitu. Nah, jadi model ini menekankan bahwa perusahaan tidak secara langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Nah, jadi misalnya ya harga barang X naik kayak gitu. Harga permintaan terhadap barang X naik kayak gitu. Nah, biasanya secara umum otomatis harga terhadap barang X tersebut akan naik juga kayak gitu. Namun pada model harga kaku hal ini tidak berlaku kayak gitu. Karena ada tiga ini ya, karena ada tiga alasan kayak gitu. Yang pertama, pada model harga kaku terkadang harga telah ditentukan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Nah, jadi ini alasan yang pertama kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu beberapa harga bersifat kaku karena cara pasar tertentu terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkadang harga yang kaku dapat menjadi cerminan dari adanya upah yang kaku. Nah, jadi ini ya kenapa perusahaan pada model harga kaku kayak gitu tidak serta merta langsung menaikkan harga karena ada perubahan permintaan. Nah, kemudian adapun pertimbangan keputusan penetapan harga yang dihadapi perusahaan pada umumnya tergantung pada dua variabel kayak gitu. Pada dua variabel ekonomi makro. Yang pertama yaitu pada tingkat harga keseluruhan atau P, yang mana ketika harga naik kayak gitu, biaya produk juga akan naik. Nah, kemudian yang kedua yaitu tingkat pendapatan agregat. Nah, permintaan naik, maka harga juga akan naik. Kemudian adapun harga yang diinginkan perusahaan, kita dapat menuliskan persamaannya sebagai berikut yaitu P sama dengan P kecil ya, P kecil sama dengan P ditambah A dikali Y dikurang Y bar. Nah, yang mana P kecil ini melambangkan harga yang diinginkan, kemudian P besar ini melambangkan harga agregat atau harga keseluruhan, kemudian Y merupakan output, dan Y bar adalah tingkat output alamiah. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa harga yang diinginkan atau P kecil ini tergantung pada tingkat harga keseluruhan atau P. Nah, dan pada tingkat output agregat relatif terhadap tingkat alamiahnya atau Y dikurang Y bar ini. Nah, parameter alfa besar daripada 0 untuk mengukur seberapa besar harga yang diinginkan perusahaan merespon tingkat output agregat. Gitu. Nah, kemudian dalam harga kaku diasumsikan ada dua jenis perusahaan. Yang pertama yaitu harga yang fleksibel, di mana harga ditetapkan sesuai dengan persamaan sebelumnya. Nah, jadi harga seperti persamaan sebelumnya ya, yaitu P sama dengan P ditambah A dikali Y dikurang Y bar, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu harga yang kaku, di mana harga ini diumumkan di awal berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi. Nah, persamaannya yaitu seperti di bawah ini, P sama dengan harga ekspektasi ditambah A dikali Y dikurang Y bar. Nah, yang mana E ini mewakili nilai yang diharapkan dari suatu variabel atau nilai ekspektasi kayak gitu. Seperti EP ini ya, EP ini merupakan harga ekspektasi dan EY ini merupakan output ekspektasi kayak gitu. Nah, kita mengasumsikan bahwa perusahaan mengharapkan output berada pada tingkat alamiahnya sehingga A dikali EY dikurang EY bar ini sama dengan 0. Nah, maka perusahaan dengan harga yang kaku menetapkan harga mereka berdasarkan apa yang mereka harapkan dari perusahaan lain untuk dikenakan biaya, yaitu P sama dengan
sama dengan harga ekspektasi. Nah, kemudian dari dua kelompok perusahaan di atas, dalam menentukan harga yang diturunkan persamaan penawaran agregat. Nah, dapat kita turunkan ya dari persamaan dari dua harga tadi, yaitu harga fleksibel dan harga yang kaku tadi, kita dapat menurunkan kayak itu persamaan agregatnya, persamaan penawaran agregatnya. Kita asumsikan bahwa S ini sama dengan fraksi perusahaan dengan harga kaku, sedangkan 1 dikurang S merupakan fraksi dengan harga fleksibel. Nah, maka tingkat harga keseluruhan adalah sebagai berikut. P sama dengan EP ditambah 1 dikurang S dikali P ditambah A dikali Y dikurang Y bar. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kurangi 1 dikurang S dikali P dari kedua sisi persamaan ini. Nah, ini sisi kiri ya. Sisi kiri ada P, kemudian sisi kanan ada ini beberapa, ada SEP, ada 1 dikurang S, kemudian ada P ditambah A, Y dikurang Y bar. Nah, kita kurangi sehingga dapatlah persamaannya SP sama dengan EP ditambah 1 dikurang S kayak gitu. Nah, kemudian A dikali Y dikurang Y bar. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membagi kedua sisi dengan S untuk menyelesaikan tingkat harga keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya itu kita bagi kedua sisi ini, sisi kiri dengan sisi kanan ini dengan S. Sehingga kita dapatkan persamaannya sebagai berikut, yaitu P sama dengan harga ekspektasi ditambah 1 dikurang S dikali A per S dikali Y dikurang Y bar. Nah, yang mana sisi pertama ini adalah harga perusahaan dengan harga tetap yang dibobot berdasarkan fraksi mereka dalam perekonomian. Nah, adapun sisi kedua adalah harga perusahaan dengan harga fleksibel yang dibobot berdasarkan fraksi mereka. Nah, kemudian ada dua istilah dalam persamaan ini yang bisa kita jelaskan, yaitu ketika perusahaan mengharapkan tingkat harga yang tinggi, mereka mengharapkan biaya yang tinggi pula, kayak gitu. Nah, maka perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga di awal akan menetapkan harga yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika output tinggi, nah permintaan akan barang juga tinggi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dengan harga yang fleksibel menetapkan harga yang tinggi dan menyebabkan tingkat harga yang tinggi pula, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya yaitu tentang sebuah teori alternatif, yaitu model informasi yang tidak sempurna. Nah, model ini mengasumsikan bahwa pasar adalah jelas. Jelas maksudnya yaitu semua harga bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaannya. Nah, dalam model ini, penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang berbeda karena adanya kesalahan persepsi sementara mengenai harga. Nah, jadi penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda ya dalam model ini kayak gitu, karena adanya kesalahan persepsi sementara mengenai harga tersebut kayak gitu. Nah, kemudian model informasi tidak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam ekonomi memproduksi satu barang dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang yang sangat banyak, para pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat. Oleh karena itu, informasi yang tidak sempurna ini terkadang mengacaukan perubahan pada tingkat harga secara keseluruhan dengan perubahan pada harga relatif. Nah, secara singkatnya ya, model informasi tidak sempurna mengatakan bahwa ketika harga aktual melebihi harga yang diharapkan, ini ya, melebihi dari ketika P-nya ya lebih besar dari harga ekspektasi, yaitu para pemasok akan menaikkan output mereka. Nah, model ini mengimplikasikan sebuah kurva penawaran agregat dengan bentuk yang sudah kita kenal. Nah, yang seperti ini ya, Y dikurangi Y bar, Y sama dengan Y bar ditambah A dikali P dikurang
EP atau harga ekspektasi. Nah, dari persamaan ini kita melihat bahwa output menyimpang dari tingkat alaminya, kayak gitu, ketika tingkat harga menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan atau harga ekspektasi. Nah, kemudian adapun implikasi dari kedua model yang telah dibahas di atas, yaitu antara model penawaran agregat dan kesempurnaan pasar. Kedua model penawaran agregat ini memang berbeda dalam asumsi dan penekanannya. Namun, dalam implikasinya terhadap output agregat serupa, sehingga keduanya dapat kita ringkas dalam persamaan berikut, yaitu Y sama dengan Y bar ditambah A dikali P dikurang harga ekspektasi. Nah, dari persamaan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya, dan juga ya kita bisa melihat dari kurva di bawah ini, yang mana ketika harga lebih besar dari harga ekspektasi, maka output akan lebih besar daripada output alamiah, kayak gitu. Nah, kemudian sebaliknya, ketika harga lebih kecil dari harga ekspektasi, maka output kayak gitu juga akan lebih kecil daripada output alamiah. Bisa kita lihat ya dari sini kayak gitu. Pada kurva berikut ini P besar dari EP, yang ini P kecil dari EP kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu tentang inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Nah, secara umumnya ya, para pembuat kebijakan ekonomi itu memiliki dua tujuan, yaitu inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah, kayak gitu. Namun, hal ini sering bertentangan satu sama lain, kayak gitu. Nah, baik itu ketika pemerintah menggunakan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Nah, berikut ada kurva 14.2, yang mana pada kurva ini ditunjukkan hal tersebut, kayak gitu. Nah, terjadi ya perubahan dari titik A ke titik B, kayak gitu. Dari titik A ke titik B yang memaparkan ketika output yang lebih tinggi berarti pengangguran yang lebih rendah, kayak gitu. Yang mana kita bisa memahami ya, kayak gitu. Ketika pengangguran lebih rendah, kayak gitu, otomatis banyak yang bekerja, kayak gitu. Ketika banyak yang bekerja, nah maka itu akan berdampak kepada output yang lebih tinggi. Nah, dari kurva ini juga kita bisa melihat ya, yang mana keseimbangan awalnya itu berada pada titik A, kayak gitu. Di sini ya, P1 sama dengan EP1 sama dengan EP2, kayak gitu. Nah, namun ketika harga P1 naik ke P2, kayak gitu, dan P2 ini lebih besar dari harga ekspektasi 2 ini, sehingga titik keseimbangannya akan berubah dari A kepada titik B, kayak gitu. Dan itu juga meningkatkan output, kayak gitu. Sehingga berubah ya dari titik A ke titik B, titik keseimbangannya, kayak gitu. Nah, kemudian dari P1 ke P3 ini diharapkan ya ini dalam jangka panjang, kayak gitu. Dalam jangka panjang, maka akan merubah juga, kayak gitu. Titik keseimbangannya menuju pada titik C, kayak gitu. Nah, itu dalam jangka panjang. Nah, berikutnya kita akan mencoba ya menurunkan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat, kayak gitu. Nah, yang mana kurva Phillips dalam bentuknya yang modern menyatakan bahwa tingkat inflasi itu bergantung pada 3 kekuatan. Nah, dalam kurva Phillips ini ya, dalam bentuknya yang modern, kayak gitu. Tingkat inflasi itu bergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama, ekspektasi inflasi. Yang kedua, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah yang disebut pengangguran siklis. Dan yang ketiga yaitu adanya guncangan penawaran. Nah, ketiga gaya ini dinyatakan dalam persamaan berikut. P sama dengan P ini kita lambang P ini
menyebutkan tentang inflasi ya. Kemudian ada EP yang merupakan inflasi ekspektasi. Kemudian ada lambang beta. Nah, beta ini merupakan parameter yang mengukur respon inflasi terhadap pengangguran siklis. Adapun juga U dikurang U pangkat N kayak gitu adalah merupakan pengangguran siklis. Kemudian ditambah dengan V. V ini merupakan guncangan penawaran. Nah, kemudian kita untuk melihat dari mana persamaan kurva Phillips ini berasal, kita akan memulainya dari persamaan penawaran agregat kayak gitu. Nah, yang mana persamaan penawaran agregat itu yaitu P sama dengan harga sama dengan harga ekspektasi ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar. Nah, dengan satu penambahan, satu pengurangan, dan satu substitusi, kita akan dapat mengubah persamaan ini ke dalam kurva Phillips yang menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, berikut ya, derivasi ada 3 langkah kayak gitu untuk menurunkan persamaan kurva Phillips ini dari persamaan penawaran agregat. Nah, yang pertama yaitu kita menambahkan ke sisi kanan persamaan sebagai guncangan penawaran. Nah, jadi dari persamaan ini kita menambahkan guncangan penawaran sehingga persamaannya kita dapatkan yaitu P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita beralih dari tingkat harga ke tingkat inflasi. Untuk beralih dari tingkat harga dan ke tingkat inflasi, kita mengurangi tingkat harga tahun lalu atau P-1 dari kedua sisi persamaan untuk mendapatkan persamaan seperti bawah ini. Nah, jadi dari persamaan tadi ya, dari sisi kirinya dan sisi kanannya, kita mengurangi dengan harga tahun lalu atau P-1. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya sebagai berikut yaitu P dikurang P-1 sama dengan EP dikurang P-1 ditambah 1 per 1 ditambah A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Nah, oleh karena itu kita dapat mengganti P ini kayak gitu. P dikurang P-1 dengan P dan EP dikurang P-1 ini dengan EP. Sehingga kita dapatkan persamaan ya. P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Yang mana tadi ya EP dikurang P dikurang P-1 ini merupakan selisih harga sekarang dikurang dengan harga tahun lalu. Nah, kemudian EP kurang P-1 ini merupakan harga ekspektasi sekarang dikurang dengan harga ekspektasi tahun lalu. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk beralih dari output ke pengangguran, akan kita hubungkan dengan hukum Okun. Nah, yang dimana hukum Okun ini menyebutkan ya di mana bahwa deviasi output dari tingkat alamiahnya berbanding terbalik dengan deviasi pengangguran dari tingkat alamiahnya, yaitu ketika output lebih tinggi dari tingkat output alamiahnya, pengangguran akan lebih rendah dari tingkat pengangguran alamiahnya. Dan kita dapat membuat persamaan sebagai berikut yaitu 1 per A dikali Y dikurang Y bar sama dengan min beta dikali U dikurang U pangkat N. Nah, kemudian untuk menggunakan hukum Okun ini, kita dapat mensubstitusikan ya, min beta dikali U dikurang U pangkat N untuk 1 per A dikali Y dikurang Y bar dalam persamaan sebelumnya, dari persamaan sebelumnya ya, dari persamaan yang ini tadi kayak gitu, untuk mendapatkan P sama dengan EP dikurang beta dikali U dikurang U pangkat N
ditambah V, kayak gitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya inflasi, kayak gitu. Inflasi itu dipengaruhi oleh inflasi ekspektasi, kemudian deviasi pengangguran dari tingkat alamiahnya, serta dari guncangan penawaran, kayak gitu. Jadi itu ya hal-hal yang bisa mempengaruhi uh, inflasi itu sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Nah, uh, agar kurva Phillips ini berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan ekspektasi inflasi ini, kayak gitu. Nah, sebagai contoh, anggaplah masyarakat memperkirakan harga-harga akan naik pada tahun ini. Nah, dengan laju yang sama dengan tahun lalu, maka ekspektasi inflasi ini sama dengan inflasi tahun lalu. Ini contoh ya, kayak gitu. Kita buat persamaannya, yaitu ekspektasi inflasi sama dengan inflasi tahun lalu. Nah, pada kasus ini dapat kita tuliskan kurva Phillips-nya sebagai berikut, yaitu P inflasi sama dengan inflasi tahun lalu dikurang beta dikali U dikurang U pangkat N ditambah dengan V, kayak gitu. Nah, selain itu dari persamaan kurva Phillips di atas, kita juga dapat melihat ya tingkat pengangguran alamiah terkadang disebut sebagai tingkat pengangguran yang tidak mengalami percepatan inflasi, atau disebut juga dengan Nairo, kayak gitu. Nah, adapun suku pertama dalam bentuk kurva Phillips ini, yang mana tadi ya, suku pertamanya yaitu V P-1, ini P-1 ini mengimplikasikan bahwa inflasi ini memiliki inersia atau kelembaman. Nah, jadi P-1 ini melambangkan ya, kayak gitu, mengimplikasikan bahwa inflasi memiliki kelembaman, yang mana seperti sebuah benda yang bergerak di ruang angkasa, kayak gitu. Nah, inflasi ini akan terus berjalan kecuali ada sesuatu yang menghentikannya. Nah, jadi harus ada yang menghentikan, kayak gitu, sehingga inflasi ini bisa terhenti, kayak gitu. Kalau tidak, inflasi ini akan terus berjalan, kayak gitu. Nah, kemudian inersia ini muncul karena inflasi di masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi di masa depan, dan karena ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat, inersia inflasi ini diinterpretasikan sebagai pergeseran ke atas yang persisten, baik pada kurva penawaran agregat maupun kurva permintaan agregat. Kemudian kita juga melihat ya, ada dua penyebab kenaikan dan penurunan inflasi, kayak gitu. Yang pertama, pengangguran yang rendah akan menaikkan tingkat inflasi, kayak gitu. Pengangguran yang rendah akan menaikkan tingkat inflasi. Nah, kemudian pengangguran yang tinggi akan menurunkan tingkat inflasi, kayak gitu. Yang mana untuk yang nomor satu ini ya, ketika pengangguran rendah, maka otomatis banyak yang menganggur, kayak gitu. Nah, ketika banyak yang menganggur, maka harga-harga akan naik, kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, ketika pengangguran tinggi, kayak gitu, otomatis yang menganggur rendah, kayak gitu. Ketika yang menganggur rendah, itu akan berdampak kepada ketika pengangguran rendah, kayak gitu, akan berdampak kepada output yang juga rendah, dan tingkat inflasi juga akan rendah, kayak gitu. Nah, itu dua ya penyebab kenaikan dan penurunan inflasi, kayak gitu. Nah, selain itu inflasi juga naik dan turun karena goncangan penawaran. Nah, kemudian ada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, setiap saat ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan. Nah, namun dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat mengubah output
pengangguran dan inflasi ini. Nah, pembuat kebijakan dapat memperluas permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi, atau pembuat kebijakan dapat menekan permintaan agregat untuk meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Jadi ada beberapa cara ya kayak gitu untuk mengubah permintaan agregat ini. Nah, kemudian pada kurva 14.4 ini kita juga melihat ya yang mana persamaan kurva Phillips dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, ketika pengangguran berada pada tingkat alamiahnya, yaitu U dikurang U pangkat N, nah maka inflasi bergantung pada ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran. Nah, jadi inflasi itu bergantung ya pada inflasi ekspektasi dan guncangan penawaran atau P ini tadi kayak gitu. Adapun parameter parameter beta ini menentukan kemiringan dari trade-off antara inflasi dan pengangguran. Nah, kemudian posisi kurva Phillips jangka pendek tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. Nah, jika ekspektasi inflasi naik, kayak gitu, kurva akan bergeser ke atas. Nah, ini ya. Dan trade-off pembuat kebijakan menjadi kurang menguntungkan. Nah, inflasi lebih tinggi untuk setiap tingkat pengangguran. Nah, gambar 14.5 ini menunjukkan bagaimana trade-off ini bergantung pada inflasi yang diharapkan. Kita melihat ya, ketika inflasi ekspektasinya tinggi, kurva bergeser ke kanan, kayak gitu. Bergeser ke atas. Nah, bergeser ke atas. Nah, kemudian kita masuk juga pada ini ya, ada disinflasi dan rasio pengorbanan. Nah, disinflasi dan rasio pengorbanan. Nah, kurva Phillips menunjukkan bahwa tanpa adanya guncangan penawaran yang menguntungkan, penurunan inflasi membutuhkan periode pengangguran yang tinggi dan penurunan output. Nah, kemudian kita juga ini ya, banyak penelitian yang menggunakan data yang tersedia untuk memeriksa kurva Phillips secara kuantitatif. Nah, hasil penelitian ini sering dirangkum dalam sebuah angka yang disebut rasio pengorbanan. Nah, jadi yaitu persentase PDB real 1 tahun yang harus dikorbankan untuk mengurangi inflasi sebesar 1 poin persentasenya. Nah, kemudian, meskipun perkiraan rasio pengorbanan sangat bervariasi, secara umum, untuk setiap poin persentase inflasi yang turun adalah 5% dari PDB 1 tahun yang harus dikorbankan. Nah, kemudian, rasio pengorbanan digunakan untuk memperkirakan berapa banyak dan berapa lama pengangguran harus naik untuk mengurangi inflasi. Nah, jika mengurangi inflasi sebesar 1 poin persentasi atau mengurangi inflasi sebesar 1% ya, membutuhkan pengorbanan sebesar 5% dari PDB setahun. Nah, jadi untuk mengurangi inflasi sebesar 4 poin, mengurangi inflasi sebesar 4%, membutuhkan pengorbanan sebesar 20% dari PDB setahun. Nah, jadi di sini ya, nah untuk menurunkan 1% inflasi kayak gitu, membutuhkan pengorbanan sebesar 5% dari PDB setahun kayak gitu. Nah, kemudian untuk mengurangi jika diandaikan untuk mengurangi inflasi sebesar 4% kayak gitu, membutuhkan ya pengorbanan sebesar 20% dari PDB setahun. Nah, kemudian disinflasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk kayak gitu. Nah, masing-masing dengan total pengorbanan yang sama, yaitu 20% dari PDB setahun. Nah, selain itu, disinflasi moderat akan menurunkan output sebesar 5% selama 4 tahun. Nah,
ini berbeda ya. Disinflasi moderat akan menurunkan output sebesar 5% selama 4 tahun. Nah, disinflasi yang lebih bertahap akan menekan output sebesar 2% selama 1 dekade. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke rational expectation and the possibility of painless disinflasi. Gitu. Adalah yaitu ekspektasi rasional dan kemungkinan disinflasi painless kayak gitu. Nah, karena ekspektasi inflasi mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, sangat penting untuk memahami kayak gitu bagaimana masyarakat membentuk ekspektasi. Nah, sejauh ini telah diasumsikan bahwa ekspektasi inflasi itu bergantung pada inflasi yang baru saja terjadi. Kayak gitu. Nah, sebuah pendekatan alternatif adalah dengan mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang rasional. Kemudian, menurut teori ekspektasi rasional, perubahan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal akan mengubah ekspektasi. Jika masyarakat membentuk ekspektasi mereka secara rasional, maka inflasi mungkin memiliki inersia yang lebih kecil dari yang terlihat. Kemudian painless disinflasi. Painless disinflasi ini memiliki 2 persyaratan kayak gitu. Yang mana satu yaitu rencana untuk mengurangi inflasi harus diumumkan sebelum para pekerja dan perusahaan yang menetapkan upah dan harga telah membentuk ekspektasi mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu para pekerja dan perusahaan harus percaya pada pengumuman tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan mengurangi ekspektasi terhadap inflasi kayak gitu. Nah, jadi syaratnya antara pekerja dan perusahaan ya kayak gitu. Para pekerja dan perusahaan harus menetapkan upah dan harga telah membentuk ekspektasi mereka kayak gitu. Dan mereka harus percaya terhadap pengumuman ini kayak gitu. Nah, yang mana jika tidak percaya mereka terhadap pengumuman tersebut, mereka tidak akan mengurangi ekspektasi terhadap inflasi tersebut. Nah, jika kedua persyaratan tersebut terpenuhi, maka pengumuman tersebut akan segera mengeser trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran ke bawah dan memungkinkan ya tingkat inflasi yang lebih rendah dan tanpa pengangguran lebih tinggi. Nah, kemudian juga ada tentang histeresis dan tantangan terhadap hipotesis tingkat alamiah. Nah, biaya disinflasi didasarkan pada asumsi yang disebut hipotesis tingkat alamiah. Nah, hipotesis ini dirangkum dalam pernyataan berikut. Nah, fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan lapangan kerja hanya dalam jangka pendek. Nah, namun beberapa ekonom telah menentang hipotesis laju alamiah ini dengan menyatakan bahwa permintaan agregat dapat mempengaruhi output dan lapangan kerja bahkan dalam jangka panjang kayak gitu. Kemudian histeresis ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh sejarah pada tingkat alamiah. Nah, histeresis ini masih menjadi teori yang kontroversial ya. Beberapa ekonom percaya bahwa teori ini membantu menjelaskan pengangguran yang terus-menerus tinggi di Eropa yang dimulai ya pada awal tahun 1980-an bertepatan dengan disinflasi tetapi berlanjut setelah inflasi stabil. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh episode-episode ini, histeresis dapat meningkatkan rasio pengorbanan karena output hilang bahkan setelah periode disinflasi berakhir. Mungkin itu ya sedikit penjelasan dari saya tentang agregat supply, penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran ini kayak gitu.
Semoga semoga dapat kita pahami ya, kayak gitu. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.